Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Oke, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Nurhalita sehat? Sehat Ibu, alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan juga berkah. Siapa yang mau pimpin doa? Adinda, Bu. Ibu. Sepertinya Adinda Tera sudah sangat ready, jadi Ibu pilih Adinda Tera ya. Silakan Adinda Tera untuk memimpin doa pada hari ini. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Tera karena sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, setelah kita berdoa, Ibu mau supaya lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu, boleh? Boleh, Ibu. Oke, ice breakingnya yang satu jari kanan, satu jari kiri, semua sudah bisa? Bisa, Bu. Oke, kita langsung aja bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. dua Dua jari jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari dua jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. empat Empat jari jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Mari tepuk tangan. Terima kasih semua, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Setelah kita tadi udah berdoa, terus juga Ibu sudah menyapa kalian, setelah itu kita juga sudah melakukan ice breaking. Nah, sekarang Ibu mau kalian baca sebuah bahan bacaan. Tujuannya adalah supaya kalian ini literasinya lebih meningkat lagi, oke? Oke, Bu. Sekarang Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca bahan bacaannya ya. Baik, Bu. Ekosistem yang harmonis. Di sebuah hutan yang lebat dan hijau, terdapat sebuah ekosistem yang harmonis di mana berbagai makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Di hutan ini, pohon-pohon tinggi menjulang ke langit, memberikan perlindungan bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di bawah naungan dedaunan yang rimbun. Di tengah hutan, terdapat sebuah sungai yang mengalir dengan jernihnya air. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi berbagai makhluk hidup di sekitarnya. Ikan-ikan kecil berenang riang di dalam air, sementara burung-burung bersenandung di tepi sungai. Di antara pepohonan, terdapat kelompok monyet yang hidup di dalam komunitas yang harmonis. Mereka saling menjaga satu sama lain, mencari makan bersama, dan juga bermain di pepohonan yang tinggi. Para monyet tersebut juga memakan buah-buahan dan biji-bijian yang tumbuh subur di hutan tersebut. Di malam hari, hutan ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis binatang malam. Kupu-kupu bernyanyi dengan lembut di udara, sementara burung hantu terbang dengan tenang di bawah cahaya bulan yang bersinar terang. Selain itu, tumbuh di hutan ini juga saling bergantung satu sama lain. Pohon-pohon besar memberikan tempat tinggal bagi berbagai jenis tumbuhan merambat, sementara tanaman yang lebih rendah memberikan nutrisi bagi tanah di mana pohon-pohon besar tumbuh. Semua makhluk hidup dalam hutan ini hidup dalam keseimbangan yang harmonis. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan juga perlindungan. Ekosistem ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan hidup berdampingan secara damai dengan makhluk hidup lainnya. Semuanya sudah selesai membacanya?
Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, dari apa yang sudah kalian baca tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak ya isi cerita yang sudah dibaca tadi? Lita, Bu. Silakan Nurhalita. Baik, Ibu. Simpulannya adalah hutan menjadi contoh pentingnya menjaga keseimbangan alam di mana setiap elemen ekosistem memiliki peran vital, Ibu. Betul sekali Nurhalita. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya. Beri tepuk tangan untuk Nurhalita. Nah, makanan dan ekosistem itu sebelumnya sudah kita pelajari di topik A dan B. Sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jaring-jaring makanan, ekosistem, dan populasi. Jaring-jaring makanan adalah suatu hubungan kompleks antara berbagai spesies dalam suatu ekosistem yang menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi mengalir melalui berbagai tingkatan dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Biasanya produsen berupa tumbuhan, lalu konsumen berupa hewan yang terdiri dari konsumen satu yang biasanya adalah hewan herbivora, dilanjut dengan konsumen 2, 3, dan 4, dan yang terakhir adalah dekomposer atau bakteri pengurai. Lalu ada ekosistem yang merupakan suatu sistem ekologis yang terdiri dari interaksi antara semua organisme di suatu area geografis dengan lingkungannya, yang mencakup tumbuhan, hewan, mikroba, dan manusia. Biasanya ekosistem terdiri dari ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan juga ekosistem sungai. Berikutnya ada populasi yang merupakan jumlah total individu atau elemen di dalam suatu wilayah atau kelompok tertentu, atau yang biasa disebut dengan kelompok atau kumpulan suatu organisme. Contohnya ada populasi manusia atau kelompok manusia, populasi hewan atau kelompok ayam, dan juga populasi tumbuhan atau kumpulan pohon cemara. Oke, pertanyaan pertama yaitu untuk Adinda Tera, kira-kira apa sih dampak pada populasi hewan jika ada gangguan pada jaring-jaring makanan? Dampaknya itu ada penurunan populasi konsumen, lalu terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, dan terjadi imigrasi hewan, lalu juga adanya risiko kepunahan, Bu. Baik, terima kasih Adinda Tera sudah menjawab. Beri tepuk tangan untuk Adinda Tera. Baik, pertanyaan kedua kali ini untuk Nurhalita. Kira-kira Nurhalita tahu tidak ya apa yang dimaksud dengan persaingan makanan? Persaingan makanan itu adalah fenomena di mana individu atau spesies dalam suatu ekosistem yang terbatas, Ibu. Betul sekali, terima kasih Nurhalita. Beri tepuk tangan untuk Nurhalita terlebih dahulu. Sekarang pertanyaan ketiga, kira-kira kapan persaingan makanan bisa terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Rita, Bu. Silakan Rita. Ketika sumber daya makanan terbatas dan dua atau lebih individu, hewan atau spesies bersaing untuk mendapatkan akses atau kontrol terhadap sumber daya tersebut, Bu. Betul sekali, terima kasih Adinda Tera. Beri tepuk tangan untuk Adinda Tera. Sama-sama, Ibu. Oke, Nurhalita kira-kira masih ada tidak ya di dalam Zoom? Enggak, Bu. Ada, Ibu. Oke, masih hadir. Sekarang Ibu mau gantian tanya ke Nurhalita. Kira-kira apa sih dampak dari persaingan makanan, Nurhalita? Dampaknya itu adalah adanya perubahan dalam distribusi populasi, tingkat kelangsungan hidup, dan perilaku makan. Betul sekali. Terima kasih Nurhalita. Beri tepuk tangan untuk Nurhalita. Sekarang Ibu minta kalian membuat kelompok. Kelompoknya itu bisa berisikan 2-3 orang. Nah, diutamakan kelompoknya itu 2 orang ya. Jadi nanti kalian menghubungi teman kalian. Kalian bisa japri atau chat secara pribadi di WA. Setelah itu kalian kerjakan di LKPD yang bagian tugas kelompok. Nah, di bagian tugas kelompok itu, kalian diminta untuk mendiskusikan pertanyaan yang ada pada buku siswa. Jadi jangan lupa kalian lihat buku siswanya.
Nanti kalau sudah mengerjakan, kalian kirimkan besok pagi ke Ibu. Apakah bisa? Bisa, Ibu. Nah, oke. Bisa, baik. Ibu. Jangan lupa kirimkan ke Ibu ya lewat WA Japri, oke? Oke, Bu. Di, Oke, Ibu. kalian bisa tuliskan nama anggotanya. Contohnya nomor 1 ada Nurhalita, nomor 2 kelompoknya itu ada Adinda Tera. Seperti itu ya. Jangan lupa dituliskan kelasnya dan juga nomor absennya, oke? Oke, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas studi kasus. Tadi kan Ibu sudah kasih kalian pekerjaan rumah. Nah, tugas studi kasus ini kalian kerjakan di sekolah. Kalian buka LKPD-nya, sudah. Sudah, Ibu. Yang tugas studi kasus, kalian buka tugas individu studi kasus. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, baik. Silakan mengerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Sudah, oke, baik. Terima kasih semuanya. Nah, sekarang kalian jangan lupa nanti di akhir pembelajaran kalian foto hasil LKPD kalian, terus kirimkan ke Ibu lewat WA ya. Oke, Bu. Oke. Sekarang kita sudah selesai di pembelajaran pada hari ini. Gimana kira-kira tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama kita sudah melakukan ice Breaking. breaking. Setelah itu Ibu sudah menjelaskan materi tentang jaring-jaring makanan, ekosistem, dan juga populasi. Kasih. Setelah itu kita ada 2 teks bacaan dan satunya lagi studi kasus. Nah, kira-kira tadi tugas PR-nya itu tugas kelompok atau individu ya? Kelompok, Ibu. Betul, tugas kelompok. Jadi semuanya sudah mengerti ya tentang pembelajaran pada hari ini. Mengerti, Bu. Kira-kira ada yang kesulitan tidak ya? Dita, Bu, katanya kesulitan. Ada yang kesulitan tidak ya? Tidak, Bu. Tidak ada, Ibu. Aku ngerti, Bu. Oke, baik. Semuanya hebat sekali karena sudah mengerti. Beri tepuk tangan untuk hari ini terlebih dahulu. Kita menutup pembelajaran, kira-kira siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk membaca doa? Tadi kan Rita, Bu. Tadi Adinda Tera sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, sekarang gantian nih Nurhalita. Ibu minta Nurhalita untuk memimpin doa. Boleh? Baik, Ibu. Silakan Nurhalita. Untuk teman-teman, sebelum mengakhiri Zoom meeting pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya dan dikumpulkan esok hari, oke? Oke, Ibu.